bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, SB Movie akan mendongeng alur cerita film berjudul Black Panther yang dirilis pada tahun 2018. Tentunya kalian semua para pecinta Marvel sudah nonton keseruan film Black Panther. Namun SB Movie sebagai pendatang baru di dunia pendongengan alur cerita ingin membahas lagi film Black Panther. Mengisahkan seorang putra raja yang meneruskan kiprah ayahnya sebagai seorang raja dari suku pedalaman dan dengan kekuatan supernya akibat meminum ramuan bunga kuno. Raja tersebut berjuang menjaga keamanan sukunya dari serangan para musuh-musuhnya. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Jutaan tahun yang lalu, sebuah meteor yang terbuat dari vibranium jatuh menghantam bumi, tepatnya di Wakanda, dan mempengaruhi alam sekitarnya. Perang antar suku pun terjadi untuk memperebutkan wilayah Wakanda, hingga muncul salah satu kesatria yang menerima petunjuk dari Dewi Macan yang menuntunnya menemukan daun pusaka yang dapat memberikan kekuatan super. Kesatria ini dinamakan Black Panther yang pertama kalinya sebagai pelindung tanah Wakanda. Dari keempat suku, sepakat hidup di bawah perintah raja, kecuali suku Jabari yang memilih mengasingkan diri di gunung. Wakanda menggunakan vibranium untuk mengembangkan teknologi yang lebih unggul dari negara-negara lain di dunia. Di saat perang dunia terjadi di mana-mana, Raja Wakanda menyembunyikan vibranium dari tangan manusia tak bertanggung jawab agar kekuatannya tidak diketahui dunia luar. Why? Pada tahun 1992 di California, kita diperlihatkan dua utusan dari Raja Wakanda, yaitu T'Chaka untuk menemui seseorang yang bernama Jobo yang tak lain adik dari T'Chaka sang raja. Tujuan kedatangannya adalah untuk menanyakan tentang penyelundupan vibranium yang dibawa keluar dari Wakanda oleh Jobu. Awalnya Jobu mengelak, namun ternyata teman yang selama ini bersama Jobu adalah mata-mata dari Wakanda yang terus mengawasi Jobu. I did no such thing. Son of Badu. What? Akhirnya Jobu pun terpojok dan tidak bisa mengelak. You betray Wakanda. How could you lie to me like? Inform them of your crimes. 16 tahun kemudian di masa kini, terlihat Pangeran Sala sedang bersedih melihat berita ayahnya yang tewas, yaitu T'Chaka akibat serangan teroris beberapa hari yang lalu. Of the king's two children, Prince T'Challa. Kemudian Sala dengan baju Black Panther-nya bersama prajurit yang bernama Okaye terbang di atas pesawatnya di hutan Nigeria bertujuan menolong seseorang yang bernama Nakia yang tengah diculik oleh beberapa rombongan mobil. Just don't freeze. Kemudian Black Panther terjun dari pesawat dan langsung melempar bola-bola vibranium ke arah semua mobil. Tentu saja hal itu membuat semua mobil konvoi berhenti. What's that? Dan tiba-tiba Black Panther dari balik semak-semak langsung menyerang mereka. Defense position. Coming. Setelah pertarungan singkat, Nakia pun muncul di antara rombongan Sandra. Kemudian Sala meminta kepada Nakia untuk ikut bersamanya karena akan diadakan upacara pengangkatan dirinya menjadi raja. My father is dead, Nakia. Nakia pun berkenan ikut bersama mereka menuju Wakanda, negeri yang tersembunyi di balik hutan di mana teknologi berkembang pesat berkat adanya vibranium. We are home. This never gets old. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh ibu Sala yang bernama Ramonda dan adik Sala bernama Suri. Ibunya pun sangat bangga melihat perkembangan putranya yang saat ini menjadi kesatria dan siap menggantikan ayahnya sebagai raja. Shuri! He is with us. You're feeling today, Mama. Proud. Sementara itu di London, Inggris, di sebuah museum kita melihat seorang pria memandangi artefak kuno yang ada di dekatnya. Kemudian tiba-tiba seorang wanita setelah didekati pria tersebut, dia langsung terjatuh pingsan. Hey,
Dan terjadilah kekacauan. Petugas ambulan pun datang ke lokasi itu, namun ternyata petugas ambulan tersebut adalah komplotan perampok. Lalu mereka pun menghabisi orang-orang yang ada di museum dan mencuri salah satu artefak yang dipercaya berasal dari Wakanda. Setelah itu mereka, para komplotan pun kabur menggunakan mobil ambulan. Kita kembali ke Wakanda. Mereka sedang berpesta pelantikan raja baru. Semua suku yang ada di Wakanda mulai berkumpul di tepi air terjun. Lalu dari dalam pesawat keluarlah T'Challa yang akan segera dilantik. Shuri yang sebagai pemimpin upacara, dia pun memberikan ramuan yang mampu menghapus kekuatan Black Panther yang ada di dalam tubuhnya. The prince! Setelah semua kekuatan Black Panther itu hilang, Shuri memberitahu ke semua suku yang berkumpul untuk melakukan ritual pertarungan melawan T'Challa sebelum dilantik. In ritual combat, a path to the throne. Semua suku yang hadir pun tidak ada yang menantang T'Challa. Challenge. And will not challenge today. Who wishes to challenge? Tak lama datang dari suku Jabari yang dipimpin oleh Mbaku. Dia ingin memanfaatkan momen ini untuk merebut tahta dari tangan T'Challa. Karena menurut Mbaku, Wakanda saat ini menjadi negeri yang lemah. We have launched. Dengan dipimpin pria yang lemah tidak mampu melindungi ayahnya sendiri. I said we will. Kemudian T'Challa pun menerima tantangan Mbaku dan terjadilah duel. Your challenge. Begin. Pada akhirnya T'Challa berhasil mengunci dan mencekik Mbaku yang membuat Mbaku menyerah. Akhirnya T'Challa pun dinobatkan menjadi Raja Wakanda yang baru dan akan kembali mendapatkan kekuatan Black Panther-nya. King T'Challa. Wakanda forever. Malam harinya di dalam goa yang dipenuhi dengan daun pusaka, terlihat beberapa orang sedang meracik daun tersebut menjadi cairan pusaka. The ancestral plane. T'Challa pun meminum cairan pusaka itu dan kembali mendapatkan kekuatan Black Panther. Di sini T'Challa teringat detik-detik kematian ayahnya yang tewas di gedung PBB beberapa hari yang lalu. Singkat cerita, T'Challa terbangun dari ritualnya kemudian pergi menemui Wakabi, pemimpin suku perbatasan. It's a vast man. Still Saat sedang mendongeng, mereka mendapatkan panggilan untuk rapat dari Okoye di dalam istana. They bring their problems with them. other countries has never been our way. Up on our radar. Saat para petinggi bersama T'Challa rapat, Okoye menyatakan bahwa artefak vibranium yang tersimpan di Museum London telah dicuri oleh seseorang yang bernama Chloe. We have learned Dan artefak tersebut akan dijual kepada seseorang yang berasal dari Amerika nanti malam di Korea Selatan. Claw took from us. great an opportunity to pass. Di sini ternyata T'Challa mengenali Chloe karena dia adalah buronan dari Wakanda selama 30 tahun. Kemudian T'Challa berniat untuk menghentikan aksi Chloe. Wakabi yang ikut rapat, dia berencana menemani T'Challa untuk meringkus Chloe. Namun T'Challa melarangnya karena perbatasan membutuhkan Wakabi. Dan T'Challa juga berjanji kepada Wakabi akan meringkus We'll Chloe. bring him back. You kill him where he stands. Proceed with the mission. Kemudian T'Challa menuju ruang laboratorium menemui adiknya yang menjadi pemimpin penelitian. Di sana adik T'Challa menunjukkan beberapa penemuan miliknya, yaitu kostum Black Panther yang bisa keluar dari dalam kalung. Tidak hanya itu, kostum barunya juga bisa menyerap energi dan bisa mengembalikan serangan musuh. The nanites absorb the kinetic energy. Singkat cerita, tibalah T'Challa bersama Nakia dan Okoye di Busan, Korea Selatan. Mereka pun masuk ke dalam sebuah klub dan mulai berpencar. Can we please focus? Di dalam mereka melihat beberapa orang Amerika. Di sana T'Challa juga bertemu dengan rekan lamanya yang merupakan seorang agen rahasia bernama Ross. Ternyata tujuan mereka sama, yaitu menangkap Chloe. You really need to leave now. Kemudian T'Challa mengatakan kepada Ross bahwa dia akan lebih dulu meringkus Do me Chloe. a favor, stay out of. You've been warned.
Tak lama datang Chloe bersama pasukannya dan langsung menemui Ross. Ternyata Ross di sini menyamar sebagai pembeli. I just meant you got a lot of people with you. Saat transaksi sedang berlangsung, Okoye tidak bisa menahan diri dan dia langsung menyerang anak buah Chloe. Alhasil terjadilah kekacauan, dan di saat Salah hendak menangkap Chloe, tiba-tiba tangannya berubah menjadi senjata dan langsung menembak Salah hingga terpental. Lalu Chloe dan anak buahnya pun kabur. Kemudian Okoye dan Nakia langsung mengejar mereka, sementara Salah naik di atas mobil yang dikendalikan oleh Shuri dari jarak jauh, dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang sangat epic. Which one is he in now? Take the other two. I see a shortcut. Keep going! Think about it. You're doing great. Hingga Chloe mengeluarkan senjata dari tangannya dan menghancurkan mobil yang dikendarai Okoye, juga mobil milik Shuri. Take it right, take it right! Namun akhirnya Salah dengan kostum Black Panther-nya berhasil menggulingkan mobil Chloe. Saat Black Panther akan menghabisi Chloe, datang Okoye dan mengingatkan bahwa banyak warga yang melihat, dan akhirnya Chloe ditangkap dan dibawa ke markas polisi untuk diinterogasi. Pagi harinya, di saat agen Ross tengah menginterogasi Chloe, tiba-tiba sekelompok orang menjebol tembok lalu membawa Chloe pergi. Their weapons. You stole all their vibranium. Salah yang hendak mengejar, dia pun tertembak senjata vibranium yang membuatnya mencolot. Para komplotan itu pun kabur dengan membawa Chloe. Ternyata agen Rossi tertembak saat menolong Nakia. Luka tembakan pun parah dan hanya bisa diobati di Wakanda. Lalu Ross pun dibawa ke Wakanda. Walaupun sebenarnya itu pantangan, tapi karena Ross telah menyelamatkan Nakia, jadi dia dibawa ke Wakanda. We justify bringing him into our borders. Consider that we heal him. Well aware of my duties, General. Kemudian Ross dibawa ke laboratorium milik Shuri untuk diobati. Saat itu juga Salah menemui Wakabi dan mengatakan telah gagal menangkap Chloe, dan Wakabi pun kecewa. Sleep. But it's more of the same. Di tempat lain, pria yang menyelamatkan Chloe bernama Eric. Dia marah karena Chloe tidak kunjung mengantar Eric ke Wakanda. Lalu Eric menembak salah satu temannya sendiri dan terjadilah baku tembak Eric dengan Chloe, dan berakhir Chloe tewas ditembak oleh Eric. I go to Wakanda. Setelah itu, Eric membawa mayat Chloe ke perbatasan Wakanda dan menemui Wakabi. What is this? Sementara itu, di laboratorium, kini agen Ross pun kembali sadar setelah mendapat pengobatan. Dia pun kebingungan bagaimana bisa sembuh secepat ini. Shuri lalu menjawab bahwa teknologi Wakanda membuat hal tersebut terjadi. They do here. Don't touch anything. Ross juga terpukau melihat kecanggihan teknologi di Wakanda. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Okoye menelpon dan mengatakan ada orang asing yang memasuki perbatasan dan membawa mayat Chloe, dan ternyata agen Ross mengenal pria tersebut. Border who claims An outsider. no, they were He's one of ours. Kemudian di istana saat sedang rapat, Wakabi membawa Eric masuk ke sana. Lalu Chala pun bertanya apa maksud kedatangannya. Teta, serving justice to a man who stole your vibranium. Dengan tegas Eric menjawab, dia ingin merebut tahta kerajaan. Semua orang pun terkejut mendengarnya. You, the tuna. Lalu Eric menjelaskan, ada 2 miliar orang kulit hitam di dunia yang hidup menderita. Eric bertujuan menggunakan sumber daya Wakanda untuk membebaskan mereka. Entertain the charlatan for too long. Your weapon. Chala kemudian mengatakan bahwa Wakanda tidak bertanggung jawab mengenai apa yang terjadi di seluruh dunia, karena Chala bukan pemimpin dunia, melainkan Raja Wakanda. Son like you. Son, That's not my name, princess. No.
Kemudian Chala pun menyuruh pasukannya untuk mengusir Erik. Namun salah satu petinggi bertanya siapa sebenarnya Erik. Erik pun dengan lantang menjawab dia adalah putra dari Njobu. Dia juga mengatakan kalau dulu ayahnya dibunuh oleh Black Panther. Semua orang pun tak percaya. Lalu Wakabi menunjukkan sebuah kalung kerajaan milik Erik. Mereka semua pun terdiam. Kemudian Erik berniat menggunakan haknya sebagai anggota kerajaan untuk menantang Chala bertarung merebutkan tahta raja dan kekuatan Black Panther-nya. Mendengar hal itu, Chala pun menerima tantangan dari Erik. I accept your challenge. Sore harinya, pertarungan ritual pun digelar. Dan seperti biasa, sebelum bertarung, Chala meminum ramuan yang membuat kekuatan Black Panther miliknya hilang. The king will now have... Dan pertarungan pun dimulai. Erik yang mantan seorang marinir, dia pun mendominasi pertarungan. Pedang pun dibesetkan dan melukai Chala. Kemudian tak lama Erik membunuh Zuri dan akhirnya Chala pun dibuang ke bawah air terjun oleh Erik. I'll take you both, Uncle James! Who's supposed to lead you into the future? Kini Erik pun diangkat menjadi Raja Wakanda. Nah, I'm your king. Malam harinya, Okoye menyuruh Nakia untuk membawa ibunya Chala dan adiknya bersama agen Ross untuk pergi dari Wakanda. Spy, you can come and go as they so choose. I save my country. What's wrong? She and the Dora Milaje will save them. Where's Okoye? Okoye. Sementara itu, Erik sedang melakukan sesi minum ramuan Black Panther. Setelah kini Erik menjadi kuat, dia menyuruh membakar semua bunga pusaka tersebut agar dialah satu-satunya Black Panther di dunia. Namun secara diam-diam ternyata Nakia sudah mengambil salah satu bunga tersebut. Siang harinya, Erik memimpin rapat dan dia berencana mengirimkan senjata vibranium ke semua rekannya yang ada di penjuru dunia. Erik juga mempunyai misi ingin menguasai seluruh dunia agar tunduk kepadanya. We'll never settle the Wakandan Empire. In the past, this way, yes. Only absolutely necessary. You heard your orders. Let's get to it. Di tempat lain, Nakia, agen Ross, dan lainnya berjalan di pegunungan bermaksud memberikan daun pusaka kepada Mbaku, seorang pemimpin suku Jabari, dan berharap Mbaku bisa membantunya menggulingkan pemerintahan Erik. Tiba-tiba mereka dikepung oleh pasukan Jabari dan dibawa menghadap Mbaku sang pemimpin. Lalu di hadapan Mbaku mereka meminta bantuan untuk mengembalikan Wakanda dari tangan Erik. Ritual combat. I make the pronouncements here, girl. Not rub our noses in it. Silence! Namun Mbaku menolak karena itu bukan urusannya. Nakia kemudian memperlihatkan daun pusaka dan berniat memberikan daun itu kepada Mbaku jika dia bersedia membantu mereka. Only you can help us stop him. Kemudian Mbaku mengajak mereka pergi ke suatu tempat yang ternyata di sana terdapat tubuh Chala yang sedang dalam pemulihan. Impossible. Ternyata sebelumnya salah satu anak buah Mbaku menemukan Chala yang sekarat di pinggir pantai. Kemudian sang ibu mulai mengolah daun pusaka dan meminumkannya kepada Chala yang sedang sekarat. I'm here with my son T'Challa. Setelah meminum, Chala kembali tersadar. Pagi harinya, Shuri sang adik memberikan kostum Black Panther dalam bentuk gelang yang Shuri bawa dari labnya. Technology. Nowhere will be. Kemudian Chala berterima kasih kepada Mbaku karena telah menolongnya. Thank you. Please allow my mother to stay here. I bet you could. Keesokan harinya, di saat Erik akan memulai mengirimkan senjata vibranium ke seluruh dunia, tiba-tiba salah satu pesawat terjatuh, dan itulah aksi Chala. Semua orang pun terkejut melihat Chala yang masih hidup. Erik lalu menyuruh anak buahnya untuk menyerang Chala. Namun mengingat Chala masih hidup, para pasukan pun menolak. Lain dengan Wakabi yang lebih memilih mengikuti perintah Erik dan mulai menyerang Chala.
Sementara itu, Shuri dan yang lain menyusup masuk ke dalam laboratorium. Di tengah-tengah pertarungan, Chala mengingatkan kepada Wakabi, namun Wakabi malah memanggil pasukan badak raksasa untuk menyerang Chala. Kemudian di dalam lab, Shuri menyuruh agen Ross untuk menerbangkan pesawat jarak jauh guna melumpuhkan pesawat yang membawa vibranium agar tidak keluar meninggalkan Wakanda. Sementara itu, Eric bertarung melawan Okoye dan pasukannya, dan Eric pun berhasil membunuh salah satu pasukan Okoye. Wakanda forever. Okoye pun murka dan menyerang Eric. Di saat Okoye tidak mampu melawan Eric, Nakia dan Shuri datang membantu untuk menyerang Eric. Namun mereka semua bukan tandingan Eric. Dari jauh, Chala yang melihat Shuri hendak dihabisi Eric, dia pun bangkit dan mendorong Eric masuk ke dalam lubang. Lalu mereka berdua pun bertarung di rel kereta yang terbuat dari vibranium. Chala kemudian meminta Shuri untuk mengaktifkan kereta, karena jika kereta vibranium lewat, maka kekuatan mereka akan menghilang sejenak. Setelah kereta diaktifkan, armor Black Panther pun melemah dan pertarungan pun terus berlanjut. You set up here safe and protect. Beat him at their own game. You have become that. Di saat yang sama, di laboratorium, Ross terus diserang oleh pesawat anak buah Eric. Namun Ross terus bertahan dan akan menyelesaikan misinya, mencegah pesawat yang akan keluar dari Wakanda. Sementara itu, Okoye dan yang lainnya terpojok oleh pasukan Wakabi. Lalu tiba-tiba dari jauh datang pasukan Baku dan menolong Okoye. Might of the Jabari. Berkat bantuan Baku dan pasukannya berhasil membuat Wakabi tak berdaya dan menyerah. Without question. Di saat yang sama, agen Ross berhasil menghancurkan pesawat terakhir yang mencoba membawa vibranium keluar. Sonic overload initiated. System rebooted. Kita balik maning ke Chala dan Eric yang masih terus bertarung. Pada akhirnya, Chala berhasil menusuk Eric saat armor melemah, kemudian membawa Eric kembali ke atas. Hell of a move. Lalu Chala mengatakan kalau dia bisa menyembuhkan Eric. Namun di sini Eric menolaknya karena dia tidak ingin dipenjara dan memilih untuk metong. Lalu dia pun menarik senjatanya yang membuat Eric tewas. Maybe we can still heal you. No. Singkat cerita, Wakanda pun kembali pulih, aman dan damai. Chala pun berterima kasih kepada Nakia karena telah membantunya. Thank you. Nothing to thank me for. Kemudian Chala mengajak Shuri adiknya menuju California di komplek perumahan tempat Jobu dulu tinggal. They are not tearing it down. They're tearing it down. Chala juga mengatakan kalau dia telah membeli gedung itu dan ingin menggunakannya sebagai gedung kedutaan pertama Wakanda di dunia. And that's You're kidding. Yeah? Chala lalu muncul di konferensi PBB dan mengatakan kalau saat ini Wakanda membuka diri dengan dunia luar dan ingin mewujudkan perdamaian dunia. son of King T'Chaka, the outside world. First time in our history. The work to be an example of how we Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie. Are you playing around with that man again? Bucky. Come.